Mavers, jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Sebuah perusahaan manufaktur memproduksi 3 jenis produk. Produk A, X1, produk B, X2, dan produk C, X3. Ketiga produk tersebut memberikan kontribusi keuntungan yang berbeda untuk perusahaan, yaitu produk A, keuntungan sebesar 2 juta rupiah per unit, produk B, kerugian sebesar 2 juta rupiah per unit, produk C, keuntungan sebesar 3 juta rupiah per unit. Perusahaan memiliki keterbatasan pada 3 jenis sumber daya, bahan baku, tenaga kerja, dan waktu mesin. Ketiga sumber daya tersebut digunakan secara berbeda untuk tiap jenis produk dengan ketentuan sebagai berikut. Min X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 4, batas maksimum penggunaan bahan baku 2X1 min X2 plus X3 kurang dari sama dengan 2, batas maksimum waktu tenaga kerja X1 ditambah X2 ditambah 3X3 kurang dari sama dengan 12, batas maksimum waktu penggunaan mesin X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan totalnya yang dirumuskan dengan fungsi objektif. Maksimumkan Z sama dengan 2X1 min 2X2 ditambah 3X3. Terjadi perubahan kondisi pada ketersediaan sumber daya kedua, yaitu waktu tenaga kerja. A. Bagaimana solusi optimal berubah jika batas penggunaan bahan baku menjadi 3 satuan? B. Bagaimana solusi optimal berubah jika batas penggunaan bahan baku menjadi 1 satuan? C. Bagaimana solusi optimal berubah jika batas penggunaan bahan baku menjadi 6 satuan? Nah, jadi penyelesaiannya yaitu kita misalkan dulu produk A sama dengan X1, produk B sama dengan X2, produk C sama dengan X3 dengan fungsi tujuan memaksimalkan Z max sama dengan 2X1 min 2X2 ditambah 3X3 dengan fungsi kendala atau harus memenuhi min X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 4, 2X1 min X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 2, X1 ditambah X2 ditambah 3X3 kurang dari sama dengan 12. Dengan X1, X2, X3 kurang lebih dari sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya kita tambahkan variabel slack-nya, yaitu min X1 ditambah X2 ditambah X3 plus S1 sama dengan 4. Terus 2X1 dikurangi X2 ditambah X3 plus S2 sama dengan 2. Selanjutnya, X1 ditambah X2 ditambah 3X3 ditambah S3 sama dengan 12. Nah, di Z-max-nya ini juga sama kita tambahkan variabel slack-nya menjadi 2X1 min 2X2 min 2X2 ditambah 3X3 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3. Nah, kita akan menggunakan POM-QM. Jadi kita akan masuk ke dalam POM-QM. Sini kita klik yang linear programming. Nah, selanjutnya kita masukkan kendalanya dan variabelnya. Karena kendalanya tadi kan 3 ya. Dan variabelnya juga ada X1, X2, X3. Berarti ada 3 variabel juga. Berarti kita klik dengan fungsi tujuan yaitu memaksimalkan. Jadi kita maksimalkan dan kita klik OK. Nah, di sini kita punya tadi kan fungsi maksimumnya yaitu memaksimalkan Z-nya berarti 2X1 dikurangi 2X2 ditambah 3X3. Nah, kendala yang pertama yaitu min X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 4. Kendala yang kedua, 2X1 min X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 2. Nah, yang terakhir, fungsi kendala yang ketiga yaitu X1 ditambah X2 ditambah 3X3 kurang dari sama dengan 12. Nah, setelah itu kita klik bagian yang solution ini, kita klik. Di sini ada pilihan yaitu linear programming result, ranking, solution list, iterasi, dual. Nah, kita klik yang iterasi. Karena kita akan mengiterasikan iniannya, tabelnya.
Nah, selanjutnya kan akan diperoleh ini tabel awalnya, yaitu ini ada tabel awalnya, terus di sini ada tabel setelah iterasi, berarti tabel iterasi pertama, dan yang terakhir ada tabel optimalnya. Nah, selanjutnya pada tabel optimalnya ini kita punya variabel basisnya, yaitu X2, X3, dan S3. Nah, selanjutnya matriks koefisien yang berkaitan dengan variabel X2, X3, S3 ini di program awal adalah kita punya matriks B sama dengan 1, 1, 0, min 1, 1, 0, 1, 3, 1. Nah, selanjutnya kita cari B inverse-nya, yaitu diperoleh 1 per 2, min 1 per 2, 0, 1 per 2, 1 per 2, 0, min 2, min 1, 1. Dengan X-nya adalah X2, X3, dan S3. Dan Q-nya itu sama dengan 4, 2, 12. Ini dari sini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita punya persamaan BX sama dengan Q. Kita mau cari Q-nya ini, X-nya ini. Jadi kita bisa kalikan BX ini dengan B inverse, dan Q-nya juga kita kalikan dengan B inverse, sehingga diperoleh X sama dengan B inverse dikalikan dengan Q. Nah, karena kita udah punya persamaan X sama dengan B inverse dikali Q, dan tadi kan X-nya itu sama dengan X2, X3, S3. Nih. Nah, B inverse-nya kita udah peroleh tadi 1 per 2, min 1, 0, 1 per 2, 1 per 2, 0, min 2, min 1, 1. Nah, kita kalikan Q-nya, yaitu 4, 2, 12. Ini sama dengan 1, 3, 2. Jadi, X2-nya sama dengan 1, X3-nya sama dengan 3, S3-nya sama dengan 2. Tuh. Nah, selanjutnya kita melakukan perubahan nilai kanan atau B1. Nah, di sini B1-nya kita ubah menjadi 4 plus alfa. Jadi, yang awal semulanya itu Q-nya sama dengan 4, di sini kita ganti menjadi 4 plus alfa. Jadi, kita akan melakukan dengan persamaan X sama dengan B inverse dikalikan dengan Q untuk mencari X-nya lagi, X yang baru, di mana ini yang baris pertama kita kalikan dengan 4 plus alfa, 2, 12, kurang lebih dari sama dengan 0. Jadi 12 dikali 4 plus alfa ditambah min 1 per 2 dikali 2 ditambah 0 dikali 1 per 2 lebih dari sama dengan 0. Ini diperoleh alfanya lebih dari sama dengan min 2. Nah, selanjutnya kita kalikan min 1 per 2, 1 per 2, 0 dengan 4 plus alfa, 2, 12. Jadi, diperoleh 1 per 2 dikali dengan 4 plus alfa ditambah 1 per 2 dikali 2 ditambah 0 dikali 12 lebih dari sama dengan 0. Diperoleh alfanya, yaitu alfa lebih dari sama dengan min 6. Nah, yang terakhir, kita kalikan min 2, min 1, 1 dengan 4 plus alfa, 2, 12 lebih dari sama dengan 0. Jadi, min 2 dikali 4 plus alfa ditambah min 1 dikalikan dengan 2 ditambah 1 dikali dengan 12 kurang lebih dari sama dengan 0. Sehingga diperoleh alfanya, yaitu alfa kurang dari sama dengan 1. Sehingga diperoleh alfa ini berinterval dari min 2 kurang dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan 1. Nah, tadi karena alfanya ini alfa plus 4, berarti kita tambahkan 4 di setiap di sini. Jadi min 2 plus 4 kurang dari sama dengan alfa plus 4 kurang dari sama dengan 1 plus 4. Sehingga diperoleh 2 kurang dari sama dengan alfa plus 4 kurang dari sama dengan 5. Nah, alfa plus 4 ini kan sama dengan B1. Berarti kita ganti alfa plus 4 ini menjadi B1. Jadi, intervalnya B1 ini berada pada interval 2 kurang dari sama dengan B1 kurang dari sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan mengubah
nilai B1-nya ini menjadi 3 dengan menggunakan persamaan X sama dengan B inverse dikalikan dengan Q. Nah, B inverse-nya ini kan udah sama seperti yang tadi, 1 min 1 per 2, 0, 1 per 2, 1 per 2, 0, min 2, min 1, 1, dengan Q-nya ini kan tadi awalnya itu adalah 4 di sini. Nah, kita ganti menjadi 3. Sehingga diperoleh 1 per 2, 5 per 2, 4. Dengan 1 per 2 ini sama dengan X2, 5 per 2 sama dengan X3, dan S3-nya itu sama dengan 4. Karena di sini uh, adanya X2 sama dengan 1 per 2, X3 sama dengan 5 per 2, dan X1-nya berarti sama dengan 0. Jadi Z max-nya itu sama dengan, kita substitusi 2 dikali, tadi kan fungsinya 2X1 min 2X2 plus 3X3 ya. Nah, berarti di sini kita substitusi 2 dikalikan dengan X1-nya 0, dikurang 2 dikali min 2 dikali dengan X2-nya 1 per 2, ditambah 3 dikali X3, X3-nya sama dengan 5 per 2, menghasilkan 6,5. Jika X2-nya ini sama dengan 1 per 2, X3-nya sama dengan 5 per 2, dan X3-nya sama dengan 4. Jadi, penyelesaian optimum masalah ini adalah 0, X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 1 per 2, X3-nya sama dengan 5 per 2. Nah, selanjutnya kita ubah B1-nya menjadi 6. Tadi kan sebelumnya 3 ya. Nah, sekarang kita ganti menjadi 6. Berarti yang di sini, berarti kan kita tetap menggunakan persamaan X sama dengan B inverse dikalikan dengan Q. Namun di sini yang semulanya tadi 4 terus diganti menjadi 3. Nah, sekarang kita ganti menjadi 6. Sehingga diperoleh 2, 4, min 2. Ini adalah 2 ini sama dengan X2, 4 sama dengan X3, dan min 2 ini adalah S3. Nah, selanjutnya kita periksa nih. X2 lebih besar, lebih dari sama dengan 0. Berarti X2-nya kan tadi diperoleh 2. 2 ini lebih besar dari 0. Ya, ini benar. Terus X3-nya lebih dari sama dengan 0. 4 lebih dari 0. Ya, ini benar. Nah, selanjutnya S3 lebih dari sama dengan 0. Nah, min 2 ini kurang dari 0. Berarti dia tidak memenuhi. Nah, karena pada S3-nya ini min sama dengan min 2, maka penyelesaian tersebut kita nyatakan tidak layak ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu karena B1-nya kita ubah menjadi 1. Tadi kan kita udah mengubah B1-nya. Jadi di sini kita ubah yang sebelumnya menjadi 3, 6. Nah, sekarang kita ubah menjadi 1. Jadi, dengan menggunakan persamaan yang sama seperti tadi juga, yang X sama dengan B inverse dikalikan dengan Q, B inverse tetap sama, dan yang di Q-nya yang ini berubah menjadi 1, sehingga diperoleh X2-nya sama dengan min setengah, X3-nya sama dengan 3 per 2 atau 1,5, S3-nya ini sama dengan 8. Nah, selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, kita periksa juga X2-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini 0,5 kurang dari sama dengan 0. Berarti dia tidak memenuhi. Karena di sini udah ketahuan kalau X2-nya ini tidak memenuhi, maka cukup kita periksa sampai di sini saja. Karena X2-nya ada sama dengan min 1 per 2, maka penyelesaian optimum tersebut dinyatakan tidak layak. Nah, itu dia pembahasan soalnya. Gimana Mafar pembahasan soalnya? Semoga dapat dipahami ya. Jika ada pertanyaan atau ada bagian yang kurang paham, Mafrus bisa ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa like, Komen, subscribe. and share video ini ya. Mafar juga bisa loh mampir ke akun sosial media kita. Yuk, linknya ada di deskripsi ya.
Sampai jumpa lagi di video Madhouse selanjutnya. See you!